Tuntung Pandang FM, di mana saja Anda berada, bertemu bersama saya Muhammad Peri di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya di program Pojok IKM ya. Di setiap hari Selasa kami menghadirkan beberapa pelaku yang tentunya ada di tanah laut saat ini ya. Oke rekan dengar, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami program Pojok IKM ini adalah kerjasama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan juga Diskominfo Tanah Laut dan juga Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini kami juga live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang, dan juga kami live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Baik rekan dengar, siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Mbak Fatimah Ajahra ya. Beliau ini adalah owner ASEAN Street Food ya. Betul. Iya, ASF Sweet Dessert and Cakes ya rekan dengar ya, di kesempatan pagi hari ini kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum Mbak. Halo, Iya. assalamualaikum. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Oke rekan dengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Tadi termakan waktunya karena memang talkshow sebelumnya ya kan, dan kali ini kita langsung saja mungkin tanya-tanya sama Mbak Fatimah ya. Ya, Nah, betul. Mbak Fatimah terkait dengan usaha beliau saat ini yang tentunya sudah bisa kalian lihat ya. Kami hari ini live Facebook ya kan, apa yang dibikin oleh Mbak Fatimah di hari ini. Oke, mungkin Mbak, mungkin kita ke sejarahnya dulu nih ya. Jadi, mungkin ini kan baru pertama nih mungkin ya ke sini ya? Iya, betul. Iya. Boleh diceritain dulu deh, apa nih usaha Mbak Fatimah saat ini? Oke, awalnya kan ASEAN Street Food ya. ASEAN Street Food itu tuh kayak semacam kedai, terus itu dalamnya itu menjual kayak cemilan-cemilan, nggak cuma dari Indonesia, tapi kita juga jual cemilan khas Jepang, Korea gitu, Iya, Malaysia. Malaysia ya. Jadinya berkembanglah ke ASF Sweets ini. Oh ya. Dimana kita bikin kue-kue premium di sini. Melihat pasarnya juga kan di tanah laut kayaknya belum ada ya. Iya, jarang Mbak. Jarang ada. Tapi kalau di Banjarmasin, Wah, di banyak. luar udah banyak gitu ya. Mm-mm. Melihat pasar peluang di situ, Mm-mm. kayaknya belum ada nih. Dicoba kan. Awalnya takut gitu kan, karena kan kalau ASF Sweets ini nih bahan-bahannya kita pakai yang premium semua. Yang nyari bahannya pun susah sebenarnya di dipelihara sini. susah. Iya, susah banget. Jadinya kita harus datangkan dari luar gitu. Gimana nih ya caranya gitu? Kita bikin kue premium, kan otomatis harganya itu lebih mahal ya Iya, daripada pastinya. kue biasa. Dari kue biasa. Iya, jadinya waktu promo awal-awal itu kita kasih tahu, ini kalau kue kita ini premium, bahannya menggunakan ada yang bahan-bahan organik, kayak misalkan vanilla itu kan kita nggak pakai essence yang dari kimia, tapi kita memang dari asli vanilla ekstraknya asli gitu. vanilanya ya. Iya betul. Nah jadinya kita edukasi followers kita edukasi customer kita gitu, bahwa kami pakai yang alami. Terus itu bahannya pun yang premium semua, jadinya sesuai gitu dengan harga. Jadinya mereka itu nggak beli omong kosong ya. Sesuai dengan rasa juga Mbak ya pastinya gitu kan. Betul. Jadinya nggak beli sesuatu yang dimahal-mahalin, karena memang mahal. Dari ingredientsnya pun udah mahal duluan gitu. Jadinya sesuai lah dengan harga yang segitulah pokoknya yang ditetapkan betul. di ASEAN Street Food ini ya gitu betul. kan ya. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Awalnya mulai dari kedai ya Mbak ya, kedai yang cemilannya ada dari berbagai negara lah gitu kan ya, Jepang, se-Asia gitu ya, Jepang, Malaysia kata Mbaknya tadi kan, dan juga yang lainnya pokoknya yang ada di ASEAN Street Food. Kalau boleh tahu Bu, ini tahun berapa sih Mbak terbentuknya ASEAN Street Food ini? Udah dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun berarti di tahun 2021 ya, atau 2020-an akhir. 2020-an akhir ya. Nah, tapi yang ASF Sweets ini baru dari awal tahun kemarin. Oh iya. Jadinya baru jalan setengah tahun lah, hampir setengah tahun ya. Iya. Oke. Jadi terinspirasi usaha ini memang melihat dari keadaan yang memang ini jarang dipelihara gitu ya. Betul.
dan anak-anak saya pun suka gitu kan makan kue-kue, terus itu sering bikin sendiri gitu. Nah jadinya kan biasa di foto-foto, terus itu teman-teman lihat kayak gitu. Anak merasa aja lah. Ya, di mana belinya? Saya bilang kan bikin sendiri kayak gitu. Nah itu awalnya, karena kan mungkin kalau beli di Banjar jauh ya. Jauh Mbak. Jadinya berawal dari bikinin anak-anak suka, terus itu ada anak saya yang pertama itu nggak terlalu bisa makan, ibaratnya yang terlalu micin atau yang kimia kayak gitu kan. Jadinya berawal dari situlah kue dia yang homemade gitu, yang bahan-bahannya itu memang berkualitas. Jadinya berawal dari situ, berawal dari bikinin buat anak. Jadi sekarang dijual gitu, ya. Oke, jadi ini rekan-rekan ya berawal dari itu juga ya, dari anak-anak yang memang suka gitu kan, dan juga teman-teman mungkin ya kan yang tanya-tanya sama Mbak Fatimah, ini belinya di mana? Kalau mau beli ya pastinya jauh juga, harus just tip dan juga yang lainnya lah pokoknya gitu kan ya. Nah, ini pastinya rekan dengar kalau masalah Mbaknya ini berani untuk terjun ke lapangan, pasti ada penilaian dari kawan-kawan ya kan, terkait dengan rasa dan juga kualitasnya. Itu gimana Mbak, dari Mbak sendiri dalam meyakinkan kawan-kawan dan juga pembeli gitu? Ya itu tadi kita promonya kita edukasi dulu nih followers dan juga customer kita, bahwa malah sampai saya upload bahan-bahan itu tuh ke Instagram. Jadinya kami pakai yang merek ini, kami pakai yang ini, jadinya supaya meyakinkan seperti itu, bahwa kami nggak bohong menggunakan bahan premium tadi ya, gitu. bahan premium tadi. Kata orang kan juga nggak apa-apa nih di-upload gitu kan bahan-bahan kan itu biasanya rahasia perusahaan. Iya, rahasia perusahaan biasanya kan. Nggak apa-apa. Berawal dari situ jadinya orang tahu ini harganya berapa, jadi kan bisa membandingkan. Iya, kayak yang vanilla ekstrak itu tadi aja. Kalau kita pakai yang biasa atau yang essence itu cuma harganya 6.000 satu botol. Sedangkan kalau kita beli yang vanilla ekstrak yang memang dari biji vanilla itu 100 milinya itu sampai 120.000. Wah, berbeda jauh ya rekan-rekan. Jauh banget kan. Iya, jadinya tapi aman. Kita pastikan aman, itu tidak ada tidak ada efek samping ya, betul. Apalagi untuk anak-anak itu 100% aman ya. Karena ini kan juga sebelum diperjualbelikan, anak-anak Mbak dari Fatimah juga makan itu ya rekan dengar. Nah itu ya perbedaannya gitu kan ya dari usaha ini gitu kan yang diolah oleh Mbak Fatimah bersama keluarga mungkin ya Mbak ya. Iya. Oke, ini kita ke namanya nih, Asian Street Food. Kenapa namanya ini gitu? Ya, jadi diambilnya ini. Biasanya kan nama anak atau gimana gitu ya. Iya, awalnya itu 2 tahun yang lalu itu pengen usaha gitu ya di tanah laut ini, tapi apa ya, kan biasanya sesuatu yang viral-viral itu nggak bisa patok satu aja kan, biasanya kan berkembang apa lagi. Nggak mungkin itu aja Mbak. Betul, jadinya apa nih nama supaya kita itu bisa istilahnya itu jual makanan-makanan yang lagi viral atau semua makanan, namanya itu tetap universal gitu, nggak menjurus ke satu produk itu aja. Satu produk aja. Jadinya makanya kita angkat Asian Street Food gitu. Jadinya Asian semua dari semuanya Asia. apa aja kayak gitu kan. Jadinya kan bisa dicoba menunya. Dan alhamdulillah bisa sampai dengan sekarang ini ya rekan-rekan. Jadi makanan Asia itu insya Allah terkait dengan cek dan juga di set tadi ya Mbak ya, yang ada di tempat Mbak Fatimah tadi ya kan. Jadi dari Malaysia ada, Jepang ada gitu. Pokoknya dari Asia lah gitu ya, yang hadir di Asian Street Food ini rekan-rekan. Nah, seperti itu. Ini produknya ada apa aja nih Mbak? Mungkin ada beberapa varian gitu kan yang ada di Asian Street Food ini. Kalau yang Asian Street Food ya, kita ada menu reguler, di situ ada rice ball, ada yang paling best seller itu kita ada takoyaki, ada dimsum, ada sushi juga. Waduh, mantap nih. Kalau takoyaki itu kita memang resepnya asli dari Jepang. Karena kita punya tante ipar itu tuh memang asli orang Jepang. Jadi belajar di sana ya? Iya betul. Jadinya dulu pernah jualan di Jogja, terus itu resepnya dikasih tahu kan sama mertua kita. Jadinya kita coba olah lagi dan kita jual sekarang di Plehari. Dijual juga di Plehari. Ya jadi nggak usah jauh-jauh ya Mbak ya, ke daerah-daerah lain gitu ya. Di Plehari aja sudah ada gitu. Nih
Peri baru tahu nih Mbak. Iya, Ada kan, seperti itu gitu loh. Toppingnya kan biasanya kalau yang takoyaki biasa itu kan cuma pakai keju atau apa. Kalau kita memang yang beneran asli, katsuobushi gitu. Kita datangkan dari luar. Dan kita sajikan di sini. Wah, mantap nih ya rekan dengar. Ini pemberitahuan yang baru buat kita semua nih warga masyarakat Tanah Laut bahwa hal-hal semacam yang mungkin mustahil untuk kita dapatkan di daerah kita gitu ya Mbak ya, ternyata sudah ada gitu kan dari kurang lebih 2 tahun yang ada ini gitu kan dari ASEAN Street Food gitu kan yang dikelola oleh Mbak Fatimah dan juga kawan-kawan gitu ya. Oke, ini jadi ada beberapa tadi ya rekan dengar, ada yang reguler dan juga yang lain-lainnya yang sudah disebutkan oleh Mbak Fatimah yang mungkin kalian berminat langsung aja datangin nantinya ke alamat Mbaknya ya, yang nantinya akan kita bahas nih. Oke, ini proses nih Mbak, proses kepembuatan nih ya, pembuatannya seperti apa? Ini kan mungkin Mbaknya kan tadi yang Peri tangkap ada belajar dari tante dan juga kakak-kakak ipar dan juga yang lainnya itu kan melalui beberapa eksperimen dulu gitu kan untuk menerapkan ini karena kan dari satu tangan ke tangan yang lain itu pasti beda loh Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak pembuatannya dari Mbaknya sendiri untuk hadirkan ini gitu. Oke, jadinya kalau kayak semacam menu-menu reguler kayak gitu kita buat SOP. Jadinya tuh takarannya bagaimana dari awal itu tuh kita catat sedemikian rupa. Jadinya sampai sekarang insya Allah rasanya nggak pernah berubah. Jadinya meskipun karyawan kita yang takar bahan itu tuh tetap rasanya sama dari awal yang kita bikin gitu, sampai sekarang ini. Sampai dengan sekarang ya. Betul. Kalau kue-kue ini, kalau yang dessert masih saya sendiri yang handle karena mungkin masih baru juga ya, masih belum menemukan feel-nya mungkin ke tangan orang lain, jadinya masih original handmade baby gitu. Masih original nih ya rekan dengar. Jadi nggak ada campur tangan orang lain gitu ya. Betul. Nah, jadi enak nih kalau langsung ownernya gitu kan langsung turun ini kan gitu. Iya. Oke, ini bahan-bahan yang digunakan pastinya premium tadi yang sudah diolah oleh Mbak Fatimah bersama kawan-kawan dan juga keluarga. Ini Mbak, di tempat Mbaknya itu berapa karyawan sih sebenarnya yang membantu gitu kan? Ini kan pastinya banyak nih yang diolah dalam setiap harinya gitu kan ya. Itu gimana tuh Mbak? Adakah mungkin ada satu khusus yang ini, satu khusus yang itu gitu ya. Untuk saat ini baru 2 ya, karena ada yang di depan, ada yang di belakang bantu-bantu saya bikin dessert gitu. Tapi yang di depan itu biasanya yang bikin menu reguler, jadinya satu aja yang bantuin bikin dessert. Gitu Sejauh ya. ini masih 2. Sejauh ini masih 2. Semoga aja nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, karena ini produksi. Iya, karena memang masih baru juga mungkin ya, kalau mungkin 2 tahunan atau setengah tahunan yang tadi gitu kan yang diolah oleh Mbak Fatimah ini. Kalau boleh tahu Mbak dalam proses pembuatannya itu dari dessert dan juga cake lah gitu kan yang ada di tempat Mbak ini memerlukan berapa waktu sih sebenarnya gitu kan? Karena kan juga permintaan orang ini kan maunya ini cepet nih gitu. Itu gimana Mbak? Kalau kayak dessert sih, kalau kayak milk crepe kayak gitu ya, lumayan lama 2 jam. 2 jam. Gitu pembuatannya. Kalau kayak cheesecake kayak gini ya 1 jam. 1 jam ya? 1 jam lebih kayak gitu udah masak. Kayak iya, gitu. sudah Jadinya, masak ya. Jadinya maksimal di kedai itu di ASEAN Street Food itu jam 12 jam 1 kita udah ready semua di showcase. Oh gitu ya. Berarti dari pagi dong? Pagi dari atau malam? Malah. Dari subuh? Iya, dari subuh malah. Dari subuh dengar sudah berkecimpung di dunia dapur ya bersama kawan-kawan tadi ya. Iya. Jadi jam tengah hari ini belum ya Mbak ya? Belum buka ya? Belum buka, belum buka ya, jam 12-nya ya. Makanya sebelum kesini tadi udah bikin dulu. beberapa. Beberapa yang bikin supaya bisa ready di toko. Iya, masih aman berarti ya rekan dengar ya kalau Mbak belum undang di sini ya. Tapi ada banknya juga yang biasanya menghandle ya banknya ininya ya. Oke. Iya itu ya rekan dengar. Kalau boleh tahu Mbak, nih di mana sih tempatnya gitu? Ini kan Peri baru tahu juga nih ASEAN Street Food nih. Tempatnya kedai kita ada di Jalan Datu Daim. Oh, Datu Daim. Di pertokoan nomor 1 seberang Koramil. Oh, Koramil. Oh iya. Oh iya di situ ya lu. Oh iya paham. Di di pengkolan itu kan. Iya, sana pengkolan itu. Iya, oke. Di Datu Daim ya. Masih merintis awal-awal. Oh, masih merintis tapi nggak apa-apa ya, kan sambil jalan gitu kan Mbak ya, sambil juga cari-cari tahu gitu kan apa sih yang orang pelihara ini suka gitu kan ya Mbak ya sebenarnya gitu kan ya. Sejauh ini
Feedback-nya lumayan positif banget ya. Awalnya Alhamdulillah. itu takut banget, Oh gitu. dan karena kan kita kalau jual cake kayak milk crab kayak gitu, orang mungkin di luaran jual satu slice-nya itu mungkin 15.000 sampai 20.000 Iya. aja. Kalau di ASF Sweet itu kita jualnya 32.000 sampai 35.000 satu slice-nya. Satu Jadinya kan slice-nya. di luar bisa beli 2 slice kayak Dua, gitu. iya. Iya, di tempat kami cuma Bisa beli 1 tuh. slice. Iya. Tapi awalnya itu ini sempat ragu dan juga takut kayak gitu, gimana nih gitu kan, takut nggak laku atau kayak gimana. Ternyata setelah dicoba malah satu loyang itu milk crab itu tuh sehari bisa kurang Wah, gitu. bisa kurang ya? Iya. Ini dari ketakutan jadi ada ya, Mbak? Iya, katanya kan ASF Sweet milk crabnya itu memang beda kayak gitu dari yang lain. Pernah juga kan katanya makan di kita terus itu pernah nyoba yang murah di luaran, tetap balik ke kita, tetap balik juga. customer kita. Ya beda gitu. dong Mbak, dari harga yang biasa sama yang premium kan biasanya. Iya. Itu ketahuan banget sih Mbak sepertinya gitu kan ya. Jadinya saya nggak terlalu mengelulukan juga ini apa-apa kayak gitu, tapi biar masyarakat yang menilai kayak gitu kan. Jadinya yang loyal customer pasti balik ke kita. Iya, pasti balik ya rekeningnya. Alhamdulillahnya ya. iya. Dari ketakutan tadi rekeningnya ya. Iya. Iya, mula-mulanya pasti seperti itu ya Mbak ya. Dari ketakutan nggak yakin ini pasti laku nggak gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya setelah dipasarkan ya banyak orang-orang yang kembali kepada kita ya. Padahal kita ini baru merintis loh ibaratnya gitu kan ya. Yang baru baru lahir lah gitu kan ibaratnya 2 tahun ini kan pastinya ada pengorbanan dan perjuangan yang tinggi gitu kan untuk memasarkan ini rekeningnya. Betul. Iya. Apalagi kan kalau kayak kue-kue kayak gitu nggak terlalu lama ya, daya tahannya. Iya, mungkin 2-3 hari kita langsung turun gitu aja. dari showcase. Tapi alhamdulillah sekarang itu nggak sampai 3 hari, 1 hari pun sudah habis. Oh gitu ya. Iya, jadi dalam prosesnya itu Mbak, apakah memang ada orang pesan dulu baru dibikinin gitu, atau sudah ada plan untuk setiap harinya itu bikin ini, bikin itu gitu? Ada plan tiap hari. Iya, tapi ada juga kita juga menerima pesanan kayak gitu, menerima pesanan banyak kayak waktu Idul Fitri kemarin. Nah, itu tuh kan buat lebaran bisa. Nah, itu tuh di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi. Yang waktu lebaran kemarin kan cerita sedikit ya. Iya. Kita bikin cookies di Playharis ini, nggak ada yang jual cookies, mungkin satu toplesnya itu kami itu jual 80.000. Nah, rata-rata yang jual cookies di sini saya survei itu harganya 30.000-an, 35.000-an satu toples. Tapi cookies kami beda, kami nggak pakai margarin dalamnya, tapi kami pakai butter ya. Nah, butter yang memang full butter kayak gitu. Jadinya dengan isian Nutella, Lotus kayak gitu. Terus itu mahal Mbak. Matcha kayak gitu kan. Mungkin di luaran jual udah 100-an ya, tapi 80.000 tuh udah ditekan banget. Iya, itu ya worth it lah gitu kan bisa buat kita gitu ya Mbak ya. Iya betul. Jadinya coba jual 80.000. Ini nih bingung lagi nih, apakah masih ada yang beli kayak gitu 80.000. Ternyata setelah dilempar promonya ke followers kita di Instagram, alhamdulillah sold out terus 100 toples. Waktu bulan puasa, bulan lebaran. Iya. Gitu ya, 100 toples nih rekan-rekan. Itu satu cupnya saja ya. Satu itu kan, satu itu 80.000 kan harganya. Satu toples itu 80.000 kali 100 rekeningnya. Wah, lumayan gitu kan ya. Ini berkahnya di bulan Ramadan Mbak ya sebenarnya gitu kan ya. Yang biasanya kan orang banyak nih buat oleh-oleh dan buat makanan khusus Ramadan gitu kan ya. Nah, jadi kalau di hari raya itu kan pasti maunya yang instan aja deh, beli aja deh gitu kan ya. Jarang nih orang mau. Tapi kan orang mau yang enak juga, yang premium gitu kan buat keluarga, apalagi yang datang. Orang-orang yang datang gitu kan nyicipin, wah ini enak nih di mana gitu. Itu mungkin ya dari omongan di situ juga mungkin Mbak ya. Iya, kita tahu ini di tempat ini belinya, di sini tempat belinya gitu kan biasanya. Dari mulut ke mulut nih Pak, biasanya gitu kan. Dalam proses penjualan inilah gitu kan ya, dalam proses pengenalan juga sebenarnya rekeningnya.
Nah, seperti itu ya, di tempat Mbaknya ini, rame ternyata rekan-rekan, terkait dengan penjualannya tadi, perjuangannya dari dulu sampai dengan sekarang gitu kan ya, 2 di tahun. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Iya, tapi nggak apa-apa Mbak, tapi, Peri mengapresiasi itu karena memang penjualnya yang banyak tadi kan, yang di lebaran sampai 100 itu kan lumayan banyak tuh, lumayan lah gitu kan pendapatannya. Alhamdulillah untuk pemula lah Iya, ya. alhamdulillah untuk pemula. Biasanya kalau untuk pemula itu, wah mantap banget sudah gitu kan ya. Kalau pemula kan yang biasanya di orang-orang lain yang perlu lihat, ya paling banyak lah 20 gitu kan, 30 gitu kan. Ini 100 sudah, wah mantap banget. Oke, ini untuk beberapa di tempat Mbak ini dijual dengan harga berapaan Mbak? Ah, Kalau kayak menu reguler tadi, iya, yang kayak takoyaki itu kita dari 12.000 oh 12.000 ya. sampai 20.000, Mm-mm. jadinya murah-murah aja lah, Iya, nggak iya. terlalu mahal juga kayak Ah, gitu ah. kan. Ah, Tapi kalau yang dessert ini kita ada yang dari harga 10 ribuan pun ada. ada. Kayak clapper tart kayak gitu kayak 13 ribuan aja. Mm. Yang paling mahal itu tuh kita pernah jual dessert box. Dessert box. Dessert box itu tuh ada 60.000 sampai 70.000 per boxnya. Sama Iya. yang cookies tadi Cookies juga. 80.000. Cookies tadi ya. Berarti Kecuali orang yang pesan milk crepe yang satu loyang gitu, yang wall cake, itu tuh harganya paling mahal ada 280.000. 280.000 ya. Iya. Nah, jadi nggak sampai ke harga-harga yang lebih mahal lagi nih rekan dengar ya. Pokoknya di harga 12.000 itu kalian sudah mendapatkan ada dessertnya gitu kan ya. Nah, jadi takoyaki ada yang 12.000 sampai dengan 20 ribuan gitu kan ya. Dessert tadi ada yang dari harga 10.000 ya Mbak ya. Dan juga dari dessert box tadi ya, harga 20 ribuan ya. Iya. Dessert box itu tuh 50.000. 50.000, 50 ya. Oke. Nah, jadi dalam hati kantong sih sebenarnya masih rekan dengar. Jadi kalau kalian mau beli ya langsung saja ke Datu Daim ya di seberang Koramil kalau nggak salah Iya, tadi ya. betul. Nah, jadi enak aja carinya ini di pasar, pokoknya Iya, para iya, pasar. betul. Para pasar. Ya, sebelah masjid lah kalau kada salah ya, Mbak ya. Dikit Ya, aja dari langgar maksudnya. Iya. Oke, di situ ya. Nah, jadi di situ ya kalian dengar kalau mau beli silakan ke apa tadi ke Mbak Fatimah langsung ke tokonya tadi gitu kan ya. Nah, kalau untuk beli secara online nih Mbak, DM gitu ke Instagram atau kan ada juga media sosial atau WA, boleh disampaikan nih kepada para pendengar nih Mbak di kesempatan pagi hari ini kalau mau menghubunginya kemana gitu. Oke, kalau WA sampai sekarang kayaknya kita belum ya. Oh, belum. Karena takut slow respon, Slow biasanya kecampur respon. sama chat yang lain karena Iya. sampai saat ini kami belum pakai admin. Hmm. Adminnya itu saya sendiri, Oh dibantu ya. sama karyawan juga. Jadinya sekarang ini kita buka orderan online itu satu pintu aja dari Satu pintu. DM Instagram. Oh, DM Instagram. Apa Instagramnya? Silakan aja follow @asianstreetfood.id. Asian Street Food ya. Ya, asianstreetfood.id. Kalau yang ASF Sweets ini gabung juga di situ Instagramnya. Situ. Sama ya. Betul. Iya, jadi Asian Street Food ID ya rekan-rekan ya. @Asian Street Food ID. Jadi kalian kalau mau beli tadi kan ada cek dan juga dessert, silakan ya takoyaki ada juga, cookies ada juga, milk apa nih tadi Mbak? Milk crepe juga ada gitu kan ya. Silakan DM ke Asian Street Food ID. Ya, di situ satu pintu ya rekan-rekan. Jadi kalau mau beli langsung aja pesannya gimana. Ini tergantung permintaan kalian, insya Allah bisa dilakukan. Minimal order Mbak 1 hari sebelumnya kah atau memang hari itu langsung jadi atau gimana? Kalau kayak milk crepe atau kue-kue besar kayak gitu, wall cake atau brownies buat biasanya ulang tahun kayak gitu kan. Oh, bisa juga ya. Bisa juga itu H-1. H-1 ya. Iya, kalau kayak dessert slice kayak gitu langsung datang aja Langsung atau datang. pesan. Kami biasanya setiap hari itu update apa aja yang ready gitu kan di story. Nah, jadinya tinggal DM, nanti kita keep biasanya supaya nggak kehabisan, kita keep. Nanti bisa diambil gitu sesuai jam perjanjian sama customer. Oh gitu ya. Nah jadi insya Allah ya rekan dengar H-1 lah itu jadi sudah ya. Kalau kalian mau pesan acara kayak ulang tahun apa segalanya gitu kan ya memang memerlukan waktu yang lebih gitu ya Mbak ya untuk pengerjaannya. Kalau untuk yang lain-lainnya insya Allah Mbaknya ada saja di update di Instagramnya tadi ya kan. Jadi kalian langsung DM aja di situ ya kan. Kalau kalian mau pesan berapa, belinya berapa gitu kan ya.
Jadi di-keep sama Mbaknya gitu kan supaya tidak kehabisan nantinya ya. Karena kan memang banyak juga yang beli gitu ya Mbak ya di DM ya Mbak ya dari perkembangan ini gitu kan ya. Oke. Nah, jadi dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak sih Mbak sebenarnya produk-produk yang Mbak olah ini gitu kan? Rata-ratanya gitu. Rata-ratanya Setiap harinya setiap gitu. hari itu kalau yang dessert ya, kalau yang menu reguler saya nggak bisa ngitung Iya. tuh biasanya kan Apa? relatif gitu ya Relatif. setiap hari itu tuh beda-beda Beda-beda. gitu berapa takoyaki keluar atau rice bowl. Tapi kalau dessert itu rata-rata satu showcase saya 5 tingkat kulkas itu habis satu hari. Wah, 5 tingkat kulkas ya rekening habis tiap hari Mbak ya. Oh gitu ya. Wah banyak banget nih rekening berarti ya. Banyak ya 5 kulkas. Iya, 5 warga tingkat. Plehari ini kayaknya kaya-kaya juga ya. Iya, kaya juga gitu ya Mbak ya. 5 tingkat kulkas kan itu banyak banget tuh 5 rak. Iya, 5 raknya itu kan, 5 tingkatan beda-beda biasanya kulkasnya. apa-apa aja di Iya. paling atas tuh biasanya milk crepe, ada sago, Iya. mangga, alpukat gitu Iya. yang paling best seller juga, clapper tart setiap hari saya bikin, ada puding juga. Wah, Nah, mantap itu nih. biasanya dan satu customer itu biasanya nggak beli satu aja, Iya. tapi ada yang nyobain satu-satu gitu semuanya. Yang mana gitu. cocok di lidah mereka gitu Iya. kan, itu yang mereka beli. Itu biasanya Mbak kalau kadang cocok ya, sama kayak Peri nih, kalau mau beli itu pasti cobain semua dulu kan. Ya kalau cocok pasti beli terus nih sama yang itu aja gitu kan ya. Jadi langganan nanti biasanya gitu kan ya. Seperti itu ya rekan dengar. Takutnya langganan semuanya. Iya, gitu. Jadinya tiap kali beli semuanya. Beli semuanya gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa ya Mbak, jadi berkah juga buat kita gitu kan, untuk menambah lagi proses pembuatannya ini lebih banyak lagi gitu kan ya. Jadi yang best seller banyak ya ternyata rekeningnya di tempatnya Mbak Fatimah ini gitu kan, yang mungkin kita tidak ketahui ya. Jadi buat kalian semua warga masyarakat Tanah Laut silakan ya. Kalian berkunjung di Asian Street Food ya, di sana banyak banget pokoknya varian-varian yang mungkin kalian inginkan ya. Jadi kalian mungkin hari ini mau takoyaki, sampai di sana mau street food ya kan, dessert gitu kan ya, dan juga cake. Iya, biasanya awalnya cuma mau beli takoyaki, beli dessert mau nyaman gitu. nih ya. Langsung buka kulkas, langsung bayar kayak gitu. Kalau dessert kan nggak perlu dibikin lagi, jadinya nggak perlu nunggu lama kayak gitu, apa yang ada di showcase langsung ambil biasanya. Langsung aja gitu ya. Wah, kan kelihatan nih rekeningnya dari kita beli itu kan biasanya kelihatan ya Mbak ya, yang menggiurkan ini apa gitu kan, apalagi di musim-musim seperti ini gitu kan. Iya, apalagi kalau siang-siang tuh belinya, waduh, pasti Mbak apa ya, jiwa-jiwa yang lapar ini gitu kan. Meronta-ronta. Betul. Oke, rekan-rekan seperti itu ya. Memang seru ya ternyata di bisnis-bisnis seperti ini, penjualan seperti ini ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan suaminya Mbaknya ini kan juga wah ini aktif banget lah gitu kan, yang kita tahu gitu kan. Nah itu andilnya beliau ini di mana nih di dalam sebuah usaha di Asian Street Food ini? Beliau ini sebenarnya sangat berandil dalam hal promosi ya. Oh ya, pastinya. Iya, karena kan linknya banyak. Banyak ya. Jadinya biasanya kita kasih dulu ke teman beliau gitu, pimpinan dinas atau apa kayak gitu kan. Jadinya dari situ biasanya langsung banyak pesanan. Langsung banyak pesanan ya. Iya, dari karyawan-karyawannya gitu, atau kita kasih ke misalkan ada pimpinan pondok kayak gitu kan, rekanan beliau tiba-tiba langsung pesan gitu kan. Itu biasanya dari promosi beliau ini sangat berandilnya. Sangat berandilnya gitu, ya. Jadi ini rekeningnya beliau ini kan mantep nih, dibantu suami ya. Iya. Iya, jadi suaminya ini nomor satu itu. Iya, nomor satu ya. Jadi suaminya ini memang aktif banget lah menurut saya gitu kan ya, di dunia IKM ini Mbak. Aktif ya. Udah super aktif ya. Jadi enak gitu kan ya kalau mau promosiin ya usaha kita, produk-produk kita gitu kan ya. Karena saya bukan orang Tanah Laut gitu ya, saya bukan orang Plehari, jadinya gitu ya,
nggak ada beliau nggak mungkin jalan mungkin juga gitu ya ya. untuk hal seperti ini. Jadinya beliau yang memperkenalkan produk saya bikin apa kayak gitu, dikasih tester buat sama teman-temannya, feedbacknya positif dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya. ini. Nah Iya. itu ya rekan dengar, jadi Iya. manfaatkanlah yang ada gitu ya. Iya. Sama Mbak Fatima. Tanpa beliau saya bukan apa-apa. Nah, kayak tanpa gitu. beliau bukan apa-apa ya. Karena memang ya kita harus mengenalkan juga sebenarnya ya Mbak ya produk-produk kita kepada orang-orang lain. Apalagi kalau Mbak Fatimah juga kan punya suami yang memang aktif gitu kan di dunia IKM ini. Jadi insya Allah apa ya, banyaklah pesanan gitu ya di setiap bulannya gitu kan ya. Oke. Nih mungkin nih Mbak, selama ini kan pasti dalam 2 tahun ini gitu kan ada kendala yang Mbak hadapi mungkin dari segi berusahanya gitu ya, ada turun naiknya gitu kan. Nah, itu apakah memang dalam 2 tahun ini ada Mbak rasakan gitu? Kalau kendala sih, kalau dari apa ya, eksternal sih nggak ada, Nggak ada ya? paling iya Internal ya? paling internal aja. Kalau kayak masalah karyawan atau apa kayak gitu. Kalau dari faktor eksternal sih alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Belum ada, karena memang dibantu sama suami tadi ya kita Iya. dengar. Iya. Iya, jadi enak ya. Kalau internal ini kan memang paling dari segi karyawan atau dari segi bahan ya biasanya. Nah iya Iya itu tuh. bahan juga. Apalagi setelah lebaran ini kan nih Naik ya? saya baru naik yang pertama dan yang kedua itu setelah saya baru tahu nih dari teman-teman baker saya di Banjarmasin atau yang di Kalimantan Tengah kan ada juga saya punya teman kayak gitu. Ternyata kita harus stok bahan itu tuh sebelum mana ya? Hari Raya? Sebelum hari raya dan juga untuk beberapa bulan sampai Idul Adha. Karena nih lagi kosong-kosongnya. Ya. Seandainya bahan ini kan kemarin saya beli whipped cream itu kan awalnya saya beli cuma 105.000 di biasa 1 liternya. Sekarang sudah naik 130.000 1 liternya. Seandainya barangnya ada, mungkin masih saya beli. Ini udah mahal. Nah, nggak ada lagi? Waduh, susah. Iya, susah banget seperti itu. Jadinya alhamdulillah dapat bantuan juga kemarin dari teman di Kalteng itu, ngirim beberapa stok dia kayak gitu kan, karena dia udah stok banyak juga dari Jawa. Jadinya sempat dikirimin, sempat beli ke dia juga. Alhamdulillah kayaknya nih udah sampai Idul Adha aman lah Aman kayak lah gitu. Iya. Susahnya di situ, Susah di bahan ternyata. Kan ini kan tahun pertama gitu ya untuk bikin kue kayak gini. Ternyata ya jadi pengalaman banget. Ya. Iya. Jadi lintas provinsi nih rekan dengar jadinya gitu kan untuk bertukar bahan ini tadi ya Mbak ya, yang memang biasanya kan kita sampai di Banjarmasin aja sudah ada gitu ya, stuck di situ aja gitu kan. Betul. Sekarang ini sudah ke lintas provinsi Mbaknya belinya gitu kan. Untung banyak teman nih Mbaknya nih. Ini nah itu harus. Itu yang kita harus ambil kesimpulannya dari Mbak Fatimah, yaitu banyak teman ya, banyak relasi lah gitu Mbak ya, betul, untuk mengembangkan usaha kita ini. Jadi jangan sampai kita nggak punya teman gitu ya Mbak ya. Jadi pokoknya carilah teman dimanapun kalian berada. Rekan dengar, kalau kalian pergi ke suatu tempat gitu ya, usahakan ada kenalan gitu lah Mbak ya. Betul. Ada yang bisa saling bantu. Iya, saling bantu. Gitu, ya kan? Sesama di usaha gitu kan ya. Jadi kalau kita kekurangan bahan ya, jadi kita bisa beli langsung di sana. Nah ini contohnya tadi Mbak Fatimah bisa meng-calling lah, ibaratnya calling ya gitu kan sama teman yang ada di Kalteng atau gimana tadi kan. Alhamdulillahnya dia bisa bantu gitu kan terkait dengan bahan-bahan yang saat ini diperlukan gitu kan ya. Nah dan juga buat kalian semua rekan dengar, kalau ingin berusaha seperti ini sama-sama seperti Mbak Fatimah, usahakan yaitu tadi kata Mbak Fatimah ya kan, usahakan di stok lah gitu ya bahan-bahan yang penting lah menurut kita gitu kan ya Mbak ya, supaya kan kayak whipped cream itu kan nggak tahan suhu ruang ya. Saya pakai yang cair gitu, yang dairy, yang susu benar-benar kayak gitu, nggak pakai yang bubuk. Kalau bubuk mah banyak keluaran dan juga tahan 1 tahun kayak gitu, 2 tahun pun tahan kayak gitu. Tapi itu
harus benar-benar suhu kulkas. Suhu kulkas Nah, ya. jadinya pun pengirimannya itu tuh nggak bisa yang sampai 4-5 hari itu nggak Wow, bisa. nggak Jadinya bisa. harus ekspres 1 hari gitu Satu sampai hari ke Plehari. sampai Iya, Ah, itu jadinya harus dibungkus dengan es gel, dibungkus dengan styrofoam. Panjang lah perjuangannya kalau Panjang. kita ngambil di luar itu Luar, tuh susah. susah. Ongkirnya sudah jadi 2 kali lipat Iya, kayak gitu. pastinya. Terus kita tambah biaya styrofoam lagi. Itu biasanya yang customer nggak hitung kayak gitu Iya. kan dari bahan baku Bahan-bahan ini. bakunya. Dikira kan harga itu sudah harga bahan baku seperti Iya. itu. Padahal Enggak. ada tambahan-tambahan yang Tambahannya lainnya yang lain ya. customer itu tuh nggak tahu. Iya, jadi pelaku itu harus merugi sedikit lah ibaratnya Iya. gitu ya Mbak ya, Betul. di dalam hal berusaha kayak semacam ini gitu kan ya, yang kita tidak ketahui sebenarnya gitu kan. Ya kita tahu nyamannya aja sebenarnya orang itu ya Mbak ya, padahal kada tahu ada susah-susahnya juga dalam berusaha ini gitu kan ya. Ada pusing-pusingnya juga Pusing-pusingnya. sebenarnya dari kue-kue cantik yang dipajang di Instagram itu. Pajangnya di Instagram ini ya rekeningnya ya. Jadi kalau kalian membeli jadi jangan sampai ditawar-tawar lagi gitu ya Mbak ya. Jangan ya. Karena memang perjuangannya sudah sangat melelahkan lah buat kita kan gitu kan, dan juga mati-matian untuk mencari bahan ini rekeningnya ya. Ya kan yang susah sekali apalagi yang kemarin di Lebaran ya sampai dengan sekarang ini mungkin masih mahal-mahalnya harga itu. Itu mungkin bisa berdampak juga nggak Mbak sama harga yang sudah ditetapkan gitu? Enggak. Sempat berdampak ya? Sempat berdampak. Kalau yang meal crab itu yang Lotus itu biasanya saya jual 32.000. Sekarang jualnya 35.000 satu slice. Ya, jadinya sempat minta maaf juga sama customer kan, kita naikin sedikit saja ini karena memang udah mentok banget di bahan kayak gitu kan. Kalau saya jual dengan harga sebelumnya mungkin nggak ada pemasukan nih. Iya, nggak ada pemasukan jadinya. Iya, betul. Karena Mbaknya punya karyawan juga rekeningnya yang juga harus kan gitu. Iya, dan juga dan awal-awal ini kami juga baru aja launching produk baru gitu, roti ya. Roti. Jadinya roti kita itu beda lah. Roti semacam lagi kayak gimana ya? Insya Allah roti di ASL Sweet ini sudah setara dengan roti-roti yang ada di mall-mall itu. Wah. Ya, nanti kita kirimin ya ke sini ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Jadinya kita jual roti bukan kayak roti-roti biasa yang cuma isi coklat. Iya. Itu sudah biasa Mbak kita. Roti-roti kita itu ada roti sosisnya itu kita pakai yang benar-benar premium. Kayak gitu, bukan yang sosis murah yang seribuan. Terus itu kita jual roti smoke beef juga, ada yang isinya Nutella, ada apa ya? Ada yang krim almond juga, ada kayak gitu. Pokoknya banyak lah, nanti kita kirim. Iya, pokoknya banyak ya rekeningnya yang saat ini sudah launching ya, Mbak? Belum? Sudah launching. Udah laku banget juga kemarin itu. Mantap nih ya. Iya. Wah, jadi alhamdulillah bagus kayak gitu. Meskipun harga roti di kami lumayan mahal, 2 kali lipat daripada roti di luar. Kayak smoke beef itu kita jual 16.000, pokoknya nggak ada roti yang di bawah 10.000 lah ya. Di luaran mungkin masih jual 7.000, 8.000, nggak bisa jujur nggak bisa jual harga segitu. Tapi alhamdulillah orang-orang warga Plehari udah tahu lah, udah tahu gimana produk kita, gimana rasanya juga gitu, yang berbeda dari harga yang segitu ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah pas launching kemarin positif. Dan kalau kita awalnya kan saya cuma bikin 250 gram setiap hari. 250 gram, oh iya ya. Hari itu saya sudah ngadon 1 kilo. 1 kilo. Nah, siapa tahu kan 5 kilo nanti ke depannya gitu kan ya, kita berharap seperti itu Mbak ya. Ini kan sudah ada sambutan baik nih dari masyarakat Tanah Laut pastinya. Wah, ini pastinya akan nanti akan naik juga nih ya pengolahannya gitu kan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke Mbak, untuk dari segi pengolahan nih Mbak, apakah mungkin sudah dari ketersediaan mesin-mesinnya gitu kan, dan juga yang lainnya kan ini banyak nih yang diolah-olah ini, itu gimana Mbak dari di tempat Mbak sendiri? Belum ya? Masih manual atau gimana? Kita masih pakai peralatan rumah tangga sederhana kayak mixer kayak gitu kan. Kalau yang besar itu saya pernah tanya ke bakers teman saya yang di Kalteng tadi. Dia sudah pakai alat profesional yang satu mixernya itu harganya 15 juta kayak gitu. Jadinya kita masih nabung untuk ke arah situ. Iya, kalau sudah punya mixer itu kan otomatis produksi bisa banyak dan juga singkat waktunya ya. Satu mixer itu bisa ngadon 5 kilo kayak gitu kuenya, jadinya tuh
banyak kayak gitu tersedia. Kalau sampai saat ini kami ya sama kayak roti tadi, ngadon 1 hari cuma 1 kilo kayak gitu. Iya. Jadinya masih skala kecil lah ya. Tapi dalam skala kecil ini alhamdulillahnya gitu ya rekan-rekan, antusias dari masyarakat juga sangat tinggi gitu ya untuk pembeliannya di tempat mbaknya di Asian Street Food ini rekan-rekan ya. Apalagi yang baru launching tadi kata mbaknya ya roti ya kan. Ya tentunya banyak juga masyarakat Tanah Laut yang suka gitu kan ya. Dan tentunya mudah-mudahan nantinya dari ini semua akan bertambah dari segi pembuatannya gitu kan ya, dan juga bisa membuka cabang di daerah-daerah lain terutama di Tanah Laut juga sih sebenarnya gitu kan, cuman bukan hanya di Datul Daim saja gitu kan. Iya, amin ya. Oke, ini apa sih Mbak sebenarnya gitu kan yang membedakan produk Mbak ini dengan produk yang lain? Yang pertama tadi kan kita sudah tahu nih ya, pastinya Mbak memakai bahan-bahan yang premium yang tentunya bisa bersaing lah dengan orang lain yang tentunya saat ini banyak dinikmati dan juga bisa dipasarkan kemana-mana mungkin ya gitu kan saat ini. Tentunya apa nih Mbak yang lebih mencolok nih dari produk Mbak ini yang menjadi ciri khas gitu? Kalau itu yang paling utama sih yang tadi bahan-bahan kita pakai yang premium. Kita nggak pakai yang essence atau yang sintetik di kue kita. Udah kami pastikan itu semuanya sudah kami upload juga bahan-bahan yang sudah kami pakai dan juga kami selalu mengikuti tren ya. Betul. Jadinya apa nih yang sekarang ini lagi happening gitu kan? Booming banget nih ya. Yang booming apa? Kayak kemarin kan lagi booming sago alpukat atau sago mangga gitu kan. Kita coba bikin. Nah, itu jadi rame banget juga. Jadi meskipun sago kita harganya 30.000 1 jar. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi kata orang-orang nggak apa-apa. Yang penting belinya di ASF. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadinya apa aja yang kita keluarin yang booming kayak gitu kan selalu laku. Kayak gitu. Kayak milk crab tuh kan booming juga kemarin kita bikin laku juga ya kan. Iya. Pokoknya kita selalu, insya Allah kita selalu ngikutin tren yang lagi happening ya. Sama kami ini kan suami istri ini suka kulineran juga. Kalau kami keluar kota kayak gitu kan ngunjungin kafe-kafe di Banjarmasin itu yang baru buka atau yang lagi happening apa nih kayak croissant atau apa kayak gitu kita datengin. Jadinya kita bisa belajar juga di situ dan kita buat di pelihari kayak gitu dengan rasa yang mungkin otentik. Saya belajar seotentik mungkin bikin seperti mereka, bahan-bahannya saya bikin yang original kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sama kita launching ke masyarakat sini, feedbacknya positif, nah kita jual kayak gitu. Pokoknya insya Allah selalu up to date lah ya. Iya, selalu up to date ya. Terkait dengan produk ya rekan-rekan ya. Jadi kemarin juga Pri ada melihat status nih di Instagram kemarin ya. Kalau nggak salah Bang Fahrud juga gitu ya. Yang ada mbaknya sama yang kayak bule-bule gitu kan. Ya, itu kan tuh kayaknya modelnya belajar juga tuh tanya-tanya ya. Itu kan sama kayak yang disampaikan mbaknya tadi gitu kan. Belajar ya kan. Jangan malu untuk belajar kayak gitu kan. Ya, kalau kita datang ke suatu tempat kayak gitu kan kita tanya-tanya gitu kan dengan sopan datang ke tempat orang terus itu kita bilang kita mau belajar seperti ini, insya Allah orang itu terbuka ya Mbak ya? Terbuka dengan kita. Sama kayak kemarin kan kedai itu salah satu kedai yang sangat viral juga. Kayak lesehan biasa aja sebenarnya gitu kan, cuman makanannya mantap kayaknya. Dan itu tuh tempatnya jauh loh dari Palangka, dari kota Palangka itu kita harus 30 km lagi ke desanya itu, masuk lagi dari pinggir jalan itu ke dalam sekitar 700 meter, tapi orangnya ramai banget di sana ya Mbak. Gak cuma orang Kalteng yang datang dari luar daerah pun datang kayak gitu. Karena kan mereka memang pakai bahan-bahannya kalau di sana itu natural, alami kayak gitu kan, dari kelapa, mereka nggak pakai margarin kayak gitu kan, sama kayak kami juga gitu kan, menjaga memang kualitasnya itu. Jadinya itu yang menjadi daya tarik mereka juga. Iya, siapa tahu ASF juga kayak gitu kan. Iya, mudah-mudahan ya Mbak ya. Amin ya. Gitu ya rekan-rekan, karena memang kita dari belajar ini insya Allah bisa kita terapkan di tempat kita gitu kan ya. Kayaknya kemarin mbaknya ini menahapi banget kayak rekan-rekan di dalam foto itu gitu kan ya. Karena memang di situ tempatnya viral banget ya. Di TikTok aja ada gitu kemarin ya. Peri lihat. Cuman Peri lupa namanya apa gitu ya kemarin itu. Iya, alhamdulillahnya Kak Frederikanya itu juga udah
apa welcome banget ke kita kayak gitu Iya. kan. Kita kasih tahu juga bahwa kita punya cake shop di Mm-mm. Plehari kayak Pelihari. gitu. Oh, dia jadi senang Senang kayak gitu dengarnya. untuk sharing ke kita. Iya iya iya. Jadi ibaratnya IKM dengan IKM yang lain itu rekening selalu bekerja sama lah ibaratnya Iya. gitu kan ya. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah apa ya gitu ya. Kalau di tempat gile kita itu ada gelianan gitu ya Mbak ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, sama kayak di sana kan kita membeli ampun kawan dan Iya. tentunya dari kawan itu kita bisa melihat dan juga bisa mendengarkan apa produk yang mereka olah ini dan bisa kita terapkan di tempat kita gitu kan sebenarnya. Dan juga hot lah gitu kan, himung ya terkait dengan yang ada di sana gitu kan, karena memang sudah banyak dirasakan oleh para pelancong-pelancong dari luar daerah gitu kan, bukan hanya di daerah dia saja gitu kan. Iya, seperti itu. Oke, nah jadi rekan dengar, jadi jangan malu untuk belajar dan juga jangan malu untuk bertanya ya. Betul, Nah, betul. Semakin banyak relasi kita, semakin mudah juga kita jadinya untuk mengembangkan usaha kita. Kalau ibaratnya kan kita tertutup dengan orang, kayak contohnya bahan tadi aja kalau kita kehabisan kan, kalau kita sombong sama orang mungkin Wah, nggak dibantu nggak sama dibantu Mbak. orang Iya. kayak gitu kan. Jadinya kalau kita banyak relasi, mau apa kayak gitu. Dan jujur, kalau teman-teman saya kayak gitu ya, yang tanya apa sih resepnya kayak gitu, selalu saya kasih tahu. Jadinya nggak ada rahasia. Nggak ada gitu. rahasia antara Iya. kita ya, kita dengar ya. Karena saya pun awalnya bikin kayak gini diajarin sama teman. Sama kayak teman gitu. ya. Iya, Dan teman itu pun juga mau berbagi sama iya, mbaknya. mau berbagi. Nah, kenapa saya harus Harus pelit pelit untuk gitu ya. berbagi kayak gitu kan? Jadinya semakin kita berbagi, semakin berkah Berkah usaha juga, kita kayak gitu. Iya. Jadinya itu sih yang saya pegang sampai Pegang, sekarang ini. Jadinya kan kalau kita berbagi, otomatis orang merasa terbantu saat kita merasa perlu bantuan. Iya. Bantuan itu juga datang dari mana saja. Iya. Nah, itu ya rekan dengar. Wah. Banyak nih pembelajaran ya yang perlu didapatkan ya, ya. Pak. Enggak apa-apa Mbak, ini memang kita menginspirasi para pelaku IKM Iya, dan juga para betul. pedagang Betul, UMKM betul, gitu kan ya betul. dari siaran ini ya, bukan hanya untuk mengangkat nama kita sendiri gitu kan, cuman kita betul. harus menginspirasi gitu Betul, kan. Nah, betul. ini yang perlu kita contoh dari Mbak Fatimah ya rekan dengar dan kawan-kawan gitu kan. Beliau tidak pelit terhadap ilmu gitu kan, apalagi bahan-bahan sudah sudah diumbar lah gitu kan di Iya. Instagram gitu kan di mana-mana gitu kan ya, sisa kalian saja gitu kan mempraktekannya kayak apa gitu kan di rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi enak aja gitu kan sama Mbak Fatimah. Kalau mau tanya-tanya ya silakan juga Iya, gitu betul. kan sambil kalian beli di sana rekan dengar. Kalau Betul, saya kasih tahu beneran karena rezeki itu kita masing-masing. Iya, kan? masing-masing. Betul, rezeki itu udah Allah yang atur gitu. Jadinya saya kalau mau tanya apa saja sama saya emang nggak pernah pelit. Pelit nih ya, alhamdulillah ya. Oke, seperti itu ya rekan dengar ya. Jadi apapun itu ya dipelajari dengan betul-betul, banyak lagi relasi dan juga jangan malu bertanya ya. Oke Mbak, kalau produknya Mbak ini sudah dipasarkan kemana aja Mbak? Apakah mungkin sudah ada ke luar kota atau ke luar daerah sebagai oleh-oleh atau gimana nih Mbak? Iya. Kalau sejauh ini cuma Plehari Kota Banjarmasin. Oh, Iya, gitu. jadinya banyak juga teman-teman di Banjarmasin kan yang aduh katanya mau beli ngiler kayak gitu kan, ya udah kita bawain kayak gitu kan. Kalau ada masih ada beberapa yang ready gitu kan, biasanya di showcase kita bawa gitu ke Banjarmasin. Iya, tapi ya sampai sekarang ini karena mungkin kita produksinya terbatas juga, padahal banyak banget yang minta ya? Yang minta kayak dari Kintab gitu, dari Jorong, dari Batu Licin, sampai ada yang DM ini katanya bisa nggak gitu dikirim ke sana. Itu gimana tuh Mbak kalau dikirim-kirim tuh? Sampai sekarang masih susah. Masih susah? Caranya kayak gimana jadinya saya tuh biasanya tuh kasih saran ke mereka kayak gitu kan. Beli sekaligus banyak aja gitu, ditawarin sama teman-temannya itu kan biasanya ongkirnya agak lebih murah kayak gitu. Walaupun nih Mbak ya dipaketin atau dipun gimana, pastinya itu juga akan hancur di jalan. Nih pengalaman sama kayak pelaku IKM yang buat kayak gini juga nih Mbak, yang datang ke sini, ini ownernya langsung yang datang ke sini. Ini saya bawa ini hancur Mas dari rumah, padahal rumahnya dekat aja di sini. Iya, ini nih masalah yang mungkin saya hadapi juga nih sama kawan-kawan di rumah gitu kan. Kalau mau menjual belikan secara ongkir atau gimana ini, karena ini takutnya ini nih jadi hancur gitu loh Mas. Nah, itu yang mungkin jadi kendala juga ya Mbak ya. Gitu kan biasanya. Hand carry kayak gitu kan maksudnya tuh
memang dia pakai mobil pribadi Hmm. kayak gitu yang space-nya luas, Ya. jadinya tuh aman Aman gitu, gitu kan. sudah bisa dipastikan aman di Man, wadah-wadah kayak gitu, iya. kecuali kayak gitu. Jadinya sampai sekarang ini yang DM permintaan dari batu licin, Iya. jorong, kintab itu kita nggak bisa Nggak penuhi. bisa penuhi ya. Jangankan ke sana, yang ke bati-bati aja sampai sekarang kami Masih belum bisa ya, Mbak ya? Iya. Iya, karena itu tadi. Masih jadi kendala. Masih kendala ya rekan-rekan terkait dengan pengiriman tadi ya. Jadi mungkin kalau Mbaknya ini wayah-wayahnya aja ke sana mungkin bisa lah gitu ya Mbak ya. Ibaratnya pian hendak ke Banjar ya, pas hendak ke Banjar itu bisa ke Bati-Bati Setumat, nah itu bisa ya. Mungkin kalau pesanannya hari ini tapi Mbaknya nggak ke sana ya nggak bisa gitu kan ya Mbak ya. Kita order jadi di Pelihari Kota dan juga di sini-sini saja mungkin ya bisa kalian beli sendiri langsung atau ke toko ya rekan-rekan. Siapa tahu lewat kayak gitu kan dari Batu Licin kayak gitu mampir aja. Kayak gitu. Iya, enak kok dicarinya di pasar Pelihari sini aja rekan-rekan, pasti semua orang tahu gitu kan di mana tempat jual cek dan juga street ini gitu kan ya, yang tentunya kita dapat itu pinggir jalan aja kayaknya Mbak ya. Iya, seingat Pris di pinggir jalan aja gitu kan, di muka Koramil. Kalau tengah jalan ditabrak orang. Iya, itu. Pinggir jalan. Oke, nah itu ya. Nih Mbak, kita ke peran di Snaker ini apa nih Mbak di tempat usaha nih Mbak. Ini kan Mbaknya datang ke sini kan ini dari Disnakerin juga nih sebagai promosinya gitu kan ke radio Tuntuman FM, atau juga ada yang lain-lainnya juga gitu kan terkait dengan pelayanan izinnya. Ini kan kalau dari makanan kan biasanya ada halalnya, ada PIRT-nya, gitu kan, ada hakinya gitu kan. Apa itu? Betul, Mbak? Sangat membantu ya, khususnya dari Disnakerin ini. Pertama dari segi promosi, kemarinnya, terus itu masalah ini juga kan ini mau ada sertifikasi halal, nah itu juga diarahkan sama Disnakerin juga. Yang kedua, terus itu masalah ini pembuatan PT. PT ya? Perseroan terbatas. Jadinya sekarang ini kami sudah jadi PT dalam bentuk perusahaan kayak gitu. Jadinya gitu ya? Kemarin yang memfasilitasi juga dari Disnakerin juga? Disnakerin dan juga gitu. link dari suami saya. Oh, gitu, ya. Berarti alhamdulillahnya bisa gitu ya? Jadinya sudah berbadan hukum ya? Ya, berbadan hukum kayak gitu. Jadinya nggak cuma jualan biasa. Jualan biasa. Iya. Ini sudah jadi PT nih rekan-rekan ya. PT. Jadinya bisa maksudnya tuh kalau kita ikut-ikut tender atau apa dalam pesanan yang besar kayak gitu, insya Allah bisa punya berkasnya. Punya berkasnya, gitu. Ya punya kelengkapan yang lain lah gitu kan ya. Karena kalau punya PT ini enak nih rekan-rekan ya. Iya, alhamdulillah dibantu sama Disnakerin. Sangat memfasilitasi lah terhadap IKM yang ada di Tanah Laut ini. Iya, ini baru tahu nih Mbak kalau Disnakerin bisa membantu terkait dengan pelayanan di PT ini gitu kan ya. Jadi di tempatnya Asian Street Food ini sudah ada PT-nya gitu kan ya. Alhamdulillah nih rekan-rekan, jadi sudah jadi PT ya. Untuk terkait dengan penjualan atau yang kita ikutkan di event-event gitu kan ya, atau di acara pernikahan gitu ya Mbak ya. Bisa gitu kan ya. Atau acara-acara dinas gitu kan yang membutuhkan berkas-berkas kayak gitu kan untuk order dalam jumlah besar, kami bisa melewati. Di sosialita masuk nggak Mbak sebenarnya di belum ya? Iya, sebentar lagi kayaknya masuk. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan ya masuk. Ini kan juga dari dari pemerintah nih kan. Jadi kan itu masuk tuh. Jadi IKM semua dimasukkan ke situ ibaratnya gitu kan ya. Untuk supaya kita nih order nggak keluar gitu loh Mbak. Betul. Kita ordernya di Tanah Laut aja gitu kan, di situ sosialita. Nah, ini kan juga ada PT. Jadi terkait dengan surat yang lainnya insya Allah ada gitu kan. Jadi enak gitu kalau kita mau minta-minta gitu, minta terkait dengan persyaratan. Iya. Untuk cari-cari berkas. Iya betul. Nah itu enaknya kalau sudah punya PT ini rekan-rekan kan. Ada lembaganya, ada badan hukumnya juga sendiri gitu ya. Oke, untuk haki Mbak sudah terdaftar ya berarti ya, hak kekayaan intelektual belum? Belum kayaknya. Belum ya? Iya, untuk paten nama itu ya? Iya, paten nama belum ya. Mudah-mudahan ya nanti ya. Sertifikasi halal juga sedang proses. Ya. Tapi itu kita pastikan halal. Halal ini rekan-rekan ya, sudah pastikan halal nih ya. Bahannya juga sudah premium gitu kan. Cuma sertifikasinya aja kita lagi menunggu. Belum ya, masih proses nih ya dalam perjalanan.
Iya, dalam perjalanan dan juga jangan diragukan lagi lah Asian Street Food ini rekan dengar, pokoknya menurut Puri sih oke ya sudah ya rekan dengar karena sudah mempunyai badan hukum sendiri atau PT tadi gitu kan persenan terbatas. Jadi kalau kalian mau ada event, pameran atau juga yang lainnya yang membutuhkan mbaknya gitu kan sebagai penyuplai roti atau juga cake dan juga dessert tadi silakan ya hubungi saja mbaknya tadi ya kan di DM ya di @ASEAN_STREET_FOOD_ID. Nah di situ ya rekan dengar ya. Oke, mungkin adakah pelatihan Mbak yang diikuti Mbak selama 2 tahun ini Mbak? Pelatihan? Iya. Saya kebanyakan otodidak. Otodidak ya? Iya. Iya, Yang saya dengerin tadi masih otodidak semua nih. Iya, masih otodidak semua. Jadinya belum lagi. Belum lagi. Kalau rencana ada. Rencana sama suami itu sebenarnya kita mau ikut sekolah pastry, ada kayak short course kayak gitu. Tapi di luar kota masih ngatur waktunya kayak gitu. Iya. Sejauh ini masih otodidak semuanya. Otodidak semua ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya walaupun otodidak rekan dengar ini berkembang pesat loh sebenarnya gitu kan ya. Dari mbaknya ini penjualannya juga lebih banyak sekarang gitu kan ya. Tapi terkendalanya di bahan ya gitu kan ya. Memang kurang tadi rekan dengar ya. Ya mudah-mudahan kedepannya banyak lagi nih dari segi pembuatan dan juga bahannya bisa lebih banyak juga gitu kan ya. Supaya siapa tahu mungkin di sini ada suppliernya gitu kan. Bahan-bahan premium itu sangat diharapkan sekali. Sangat diharapkan. Sampai sekarang ini sih belum ada. Mungkin saya sendiri yang pakai di sini. Yang lain nggak ada pakai jadinya mungkin. Rada susah juga orang meredikan bahan-bahan yang mungkin jarang dipakai orang. Iya, gitu kan. Karena melihat dari segi harganya juga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadinya mungkin orang nggak mau redikan itu. Ya, tapi siapa tahu kan nanti beberapa tahun ke depan kan udah berkembang kayak gitu ya. Yang lainnya juga pakai mungkin supaya lebih sehat juga apa yang kita konsumsi. Jadinya mungkin mereka bisa supply gitu, untuk bahan-bahannya. Iya, amin ya rekan dengar ya. Mudah-mudahan gitu ya Mbak ya ada di Kota Pelihari ini. Karena memang kita rumah kemasan sudah ada cuman belum beroperasi gitu kan ya dan juga yang lain-lainnya masih menunggu nih rekan dengar ya. Jangan sampai kita beli ke daerah lain lah gitu kan Mbak ya. Kayak kita itu inginnya kita beli di Pelihari karena jualnya juga di Pelihari gitu kan. Dari Pelihari untuk Pelihari gitu kan supaya perputaran duitnya itu kan di Pelihari aja gitu kan ya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Nah, ini cuman ya keterbatasan dari itu semua kita harus mewajibkan ke luar daerah ya. Oke, Mbak, selanjutnya nih ke depan ada ingin berinovasi mungkin terkait dengan Asian Street Food ini ke depannya? Kalau masalah inovasi ya selalu ada ya di otak ini nih. Mau apa gitu yang jelasnya untuk doakan sajalah kayak gitu kan untuk kedai ini supaya lebih besar lagi. Orang itu terkadang yang datang tuh dari mana-mana, dari kejaksaan, orang-orang dari dinas tuh pasti tanyanya ini nggak ada dine-in-nya kayak gitu, nggak bisa makan di tempat kayak ini. Pasti orang nanyanya itu kan terkait juga kedai kami masih sempit, kecil kayak gitu kan, cuma 3 kali 4 meter kayak gitu kan sejauh ini. Jadinya insya Allah doakan kedepannya itu kita ada inovasi supaya bisa makan di situ langsung di tempat langsung sama kayak di kota-kota besar kayak gitu kan. Insya Allah seperti itu sih, kami lagi mengusahakan juga untuk produksinya supaya lebih banyak lagi dan juga tempat untuk makan di tempatnya langsung dine-in-nya dan tidak hanya untuk take away. Take away aja ya. Iya, take away aja kayak gitu. Oke, gitu ya rekan-rekan. Ini kita doakan ya rekan-rekan karena memang baru 2 tahun dan juga setengah tahun nih mbaknya tadi merintis yang tadi gitu kan ya. Jadi masih berjalan nantinya insya Allah ada tuh nanti ya yang kalian inginkan rekan-rekan. Jadi ya nggak langsung instan lah gitu kan ya Mbak ya, kita harus perlu proses gitu kan ya untuk memajukan ini semua gitu ya. Oke Mbak, terakhir harapan ke depan nih apa untuk produk-produk Pian ini dan juga sekalian promosi nih. Oke, baik, jadinya harapannya tentu saja beli dessert terus. Beli dessert terus. Beli
diseru terus di ASF Suite dan juga harapannya semoga warga Plehari sini juga semakin teredukasi terhadap bahan-bahan apa yang kita konsumsi. Betul, tidak melulu masalah kimia-kimia kayak gitu kan, karena kita juga makan enak itu sesuatu yang berkualitas masuk ke dalam tubuh kita, insya Allah akan aman dan juga nyaman tentunya. Efeknya selain bikin lidah senang, tapi juga di badan kita jadi apa ya, di badan kita itu tidak jadi sesuatu yang berbahaya kayak gitu kan. Apalagi sekarang ini banyak banget penganan-penganan yang mungkin menggunakan pewarna sintetik kayak gitu. Nah jadinya kita mulai kayak gitu kan, dari jual ini meskipun mahal kita nambahin harga sedikit aja tapi udah dapat sesuatu yang premium dan juga tidak membahayakan bagi tubuh kita kayak gitu. Jadinya semoga masyarakat Plehari ini alhamdulillahnya yang sudah teredukasi semakin teredukasi lagi kayak gitu kan, dari juga pedagang-pedagangnya yang lainnya juga kayak gitu kan. Siapa tahu nanti bisa juga mengganti bahan-bahannya kayak gitu kan ke yang lebih sehat kayak gitu, yang lebih premium terjamin, yang lebih terjamin kayak gitu kan kualitasnya. Ya itu aja sih harapannya untuk ASF Suite juga semakin maju lagi, semakin berkembang lagi, produksinya lebih banyak lagi, dan juga apa ya, melek apa ayo teknologi ya gitu. Gimana nih? Melek sesuatu yang berkualitas lagi, dan kami akan terus, insya Allah akan terus menghadirkan sesuatu yang berkualitas dan juga yang baru ya betul. Yang tentunya saat ini lagi booming ya rekan dengar. Nah seperti itu ya. Oke, baik itu ya rekan dengar, tadi perbincangan kita bersama Mbak Fatimah ya, yang mana beliau ini adalah owner Asian Street Food ya, yang bergerak di Disa dan juga Cek ya rekan dengar di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mbak Fatimah ini menjadi sebuah inspirasi buat kalian semua dan juga menjadi sebuah penyemangat buat kalian ya kan. Jadi apapun itu semangat aja rekan dengar ya, nikmati perjalanan usaha kalian ini, insya Allah nantinya akan maju sendiri ya. Walau kalau nggak semangat ya pastinya akan runtuh gitu kan ya. Itu tadi usaha kita ya. Jadi banyaki relasi, banyaki bersyukur aja ya, dan banyaki berjuang ya bersama kawan-kawan ya. Dan juga banyaki cari-cari tahu apa-apa saja yang mungkin lagi booming saat ini. Itu ya Mbak ya yang dapat kita ambil ya. Dan juga banyak lagi tadi yang yang diberikan kepada kita terkait dari Asian Street Food di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Mbak ya di lain waktu, di lain kesempatan. Harus berkunjung ke Asian Street Food nanti kita ya berkunjung insya Allah ya. Kalau ada waktu kita singgah ya. Bujur. Oke, dan itu tadi rekan dengar, mudah-mudahan usaha Mbak Fatimah ini terus berjalan dan maju lagi ya, dan berkembang dan juga bisa membuat usaha yang lain di tempat yang lain gitu ya, memperluas cabang lah gitu ya, bukan hanya di Tudaim saja ya kan, tapi di daerah lain juga gitu ya. Kalau kalian mau pesan silakan ya di DM di @Asian Street Food ID ya, situ kalian DM kalian mau pesan apa, dan juga mbaknya setiap hari itu ada membuat story ya, update lah gitu kan, update story apa saja yang saat ini lagi diolah dan juga lagi banyak ready-nya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Fatimah sudah datang, sudah membagikan pengalamannya terhadap kita semua di hari ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mbak ya, dan amin, dan juga panjang umur juga, amin. Oke rekan dengar, sampai di sini saja Peri menemani Anda bersama Mbak Fatimah ya, dan tentunya langsung saja kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.